Makanya po besok jangan sampai salah pilih kita. Bener Bu? Jangan sampai salah pilih caleg. Sekarang kita lagi dirayu-rayu mulu nih, jual mahal. Bener Bu? Iya, dia lagi perlu suara kita, jual mahal. Iya, jangan dijual murah, jual mahal. Lu lagi perlu sama gua ya. Tenang aja Ibu ya, Bapak semuanya. Kalau saya jadi, ntar jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Biarin ada caleg kesinggung ya syukur. Ilok orang banyak begini kagak ada yang belain gua. Bener po? Tapi besok kita harus nyoblos, bener kan? Jangan sampai kagak nyoblos. Umat Islam haram golput, kagak boleh. Kalau kita kagak nyoblos, suara kita dimanfaatin sama orang-orang kafir. Makanya kita kudu nyoblos besok, wajib umat Islam, kagak boleh kagak. Pilih sesuai hati nurani kita. Bener po? Lah iya, semua kita punya hak untuk memilih. Jangan kita intervensi omongan orang, jangan pakai kita marah sama pilihan orang, jangan, biarin. Beda boleh, marahan jangan. Bener kan? Jadi enak kok kampung, jadi adem, damai pemilu. Begitu musinya. Lu jangan pakai marahan. Semua kita punya hak untuk nyoblos. 14 Februari besok datang ke TPS, nyoblos sesuai yang kita inginin, yang kita tahu nih calonnya. Bener? Lah iya, kalau saya besok nih ada hak juga kan, saya milih, bener kan? Ada hak, ibu ada hak, bapak ada hak, saya punya hak suara juga buat nyoblos, menentukan masa depan pemimpin kita di Indonesia. Besok saya punya hak nih buat nyoblos, ada. Maka saya gunakan hak politik saya 2024 besok saya nyoblos Presiden Anies Baswedan. Kalau saya itu mah kalau saya, itu mah kalau saya lah, kalau saya itu mah, lah itu mah saya, itu mah saya milih ya, itu hak saya, lo jangan marah, bener kan? Lah ibu bapak silakan mau milih siapa, itu hak ibu. Yang penting lu jangan usil sama pilihan gua juga nggak bakal usil sama pilihan lu, bener kan? Lah itu mah hak saya mah nyoblosnya Anies besok. Kalau saya lah bukan kampanye, tapi saya ngasih tahu. Kalau saya besok ntar ke TPS ya coblos Pak Anies. Ganteng keren, dia mah cakep, Pak Anies. Saya pilih udah dia. Saya mah dia aja. Jangan marah lah. Itu kan saya. Lah itu mah hak saya lah. Kita demokrasi kok, mau milih siapa aja boleh. Calon ada 3 ya silakan. Mau pilih capres yang pasangannya Muhaimin, itu hak bapak ibu, saya nggak larang. Atau mau pilih capres calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu hak bapak ibu juga, terserah. Atau memilih calon presiden, calon wakil presiden yang daftar duluan paling pertama, itu dia nggak ngapa-ngapa. Itu hak ibu semua, nggak ngapa-ngapa. Jadi kesono-sono ini ya. Bu, Nabi balik lagi, balik lagi sama Nabi, balik. Itu orang ibu lagi bilangin doang kan, jangan usil lah, orang bilangin doang, itu mah hak gua lagi bilangin doang. Bu, terus nih Nabi keluar dari sorga, Nabi keluar dari sorga, Nabi keluar. Nabi keluar di sorga, nyari siapa? Kita. Baru manusia dihidupin, dibangkitin sama Allah. Seluruh manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah tuh semuanya, dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, masing-masing bawa diri. Butuh pertolongan.
Ngadu kita rame-rame ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi kebelangsak ini. Punya dosa di surga dulu, gak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam makan buah khuldi, dosanya satu doang kok, diusir dari surga. Nah model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Nabi Adam dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Hawa, kata Ibu Hawa nih, ayang beb, mam dong tayang. Buah huldinya enak nih di mam nih. Kalau huldi kan artinya kekal. Kalau kita makan kita kekal di sorga nih. Ayang beb. Akhirnya dirayu-rayu. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Buah. Kalau udah kena godaannya. Buah, kalah udah teklok kita bang. Akhirnya dimakan nama Nabi Adam. Nyangkutlah di tenggorokan. Maka sejarahnya laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya pulang pegang leher laki ibu. Tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia mah nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, syukur pok nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak pengen mimi tayang mimi ribet ngangkat dengkul. Ribet lah. Nyampe di dada tebelah dua. Alhamdulillah, syukur lagi po tebelah dua. Kalau satu doang nggak kayak tumor. Nabi Adam nggak sanggup nolong kita. Kata Nabi Adam, jangan mau gua, coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, ngadep kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Kata Nabi Nuh, aduh mang, liar mang, liar. Aduh nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu si susah banget diurusin tuh si Kanan. Gua ajak naik getek dia kagak mau. Dia mau kelebung ngikutin orang kafir. Coba lu datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Ngadep ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan. Jangan sama gua. Gua juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita ama bohong saban hari jadi lalap. Agak nangis-nangis. Nyengir mulu nyengir. Bohong mulu, apalagi yang tukang bohongin rakyat. Bu, Nabi Ibrahim nggak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua. Mau Nabi Isa datang, coba rame-rame ke Nabi Isa. Isa tolongin apa? Tega banget. Nabi Isa dari jauh udah godek, jangan sama gua. Gua Nabi paling miskin. Bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa kok nggak kawin, maka umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin dia karena dia ngikutin Nabi Isa. Kan sayang ya. Nggak punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah, ibu. Allah bilang, Muhammad angkat kepalamu, ngomong apa? Minta, izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Langsung ibu Rasulullah manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali ummati. Umatku sini sayang. Rasulullah manggil kita, alhamdulillah. Cuman yang dipanggil nggak sembarangan orang po, ada tandanya, ada merek. Nggak sembarangan orang, ada tandanya. Apa tandanya? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang?
Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita di akhirat mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangkatan hitam? Bukan, karena sering wudhu. Maka maulid malam ini sukses berhasil. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Bu, yang belum doyan ngaji, abis maulid ngajinya doyan. Di sini malam Sabtu ada pengajian Ustaz Zainuddin, hari Selasa pagi katanya ada pengajian. Ya Bu, ngaji aja udah, mau ngapain, udah tua. Nenek-nenek jangan pakai alasan. Ngaji nek, malu memantu, ntar apa, gue lagi men. Nenek men ajong. Ngaji aja udah. Mau bisa kayak kagak ikutin guru kita. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Guru kebet. Guru tutup lah tutup. Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang udah, mumpung masih sehat, mumpung dikasih kesempatan, luangkan waktu kita, jangan nyari waktu luang. Ya pok, biarin orang mau ngomong apaan kayak, ngaji aja udah. Karena ada aja yang ngomong yang usil. Saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, demen banget sama pengajian. Pret, lo kagak ngaji sih. Ngaji aja terus. Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Mati dah mujur ngalor. Mumpung masih sehat ada kesempatan. Kalau udah tua, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah berasa. Umur 50, 40 aja po sekarang. Deh, mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, ya po. Gigi udah pada gugur, diajak ngomong lantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotok masuk ke mati. Sekarang jangankan 40, 50 bang umur, ya Allah bocah mak baru kemarin kok adik kelas saya 35 udah setruk. Ya Allah 35 setruk itu penyakit berat. Setruk segerobak aja berat apalagi setruk. Ya Allah, kita manfaatin mumpung dikasih kesempatan ngaji, datang ke majelis taklim, dosa-dosa kita dihapus, amin. Dosa kita diusap, amin. Dosa kita ditipek, digebeg, raba dada kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Ayo dah. Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah, masa abrek-abrek kok. Berangkat ngaji laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin sih. Lemes banget mulut. Laki-laki tidur, bangun bang, lu lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh niat jam. Bersalah empok aja yang melek niat jam. Ini hari lu baru bangun bang, habis rezeki lu dari patok ayam. Lakinya nyaut, emang ayam gue yang ngempanin. Salah aja. Ya pak, kerjaan lu tidur mulu bang, lu bagus tidur aja kerja. Dosa kita diusap dihapus, alhamdulillah. Tuh, pahalanya gede banget po kita ngaji. Datang aja ke majelis taklim, duduk mau bisa kayak kagak kayak mau jiping, ngaji kuping, jider ngaji sambil nyender, jiler datang. Dicatat pahalanya sama dengan seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Ya, boro-boro 1000. Bayang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia nih, ya lama nih, lama. Pindah kita terawih. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Ya, nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa.
Temen lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada gue rasa-rasa. Lah emang apa? Lu kemarin kebodu, nggak apa-apa. Coba lu buahin jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Dosa diangkat, pahalanya gede. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Allah yarham, beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan mendapatkan pahala nuntut ilmu. Bener Bu? Luar biasa, ngaji aja udah. Tapi emak-emak di mana-mana Bang, kita kalah sama emak-emak. Emak-emak getol pengajiannya tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi pengajian gabungan PKK, belum lagi pengajian lagi gabungan BKMT. Seragamnya makanya banyak dia, kuning, ada biru, ada hijau muda, ada macam-macam, pink, abu-abu, ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Enggak apa-apa Pok, buat semangat kita ibadah, datang aja ke majelis taklim. Alhamdulillah. Kita ngomong, saya ngomong begini bukan nyuruh, tapi ngasih tahu, ngajak bareng-bareng. Kalau kita ngajak bareng-bareng jadi soleh, alhamdulillah. Kalau kita bareng-bareng ngajak jadi orang pintar, alhamdulillah. Ke surga bareng, alhamdulillah. Mandang wajah guru kita, ustazah kita di majelis taklim ibadah Pok. An-nazar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di angkot, bukan di jalanan, di majelis. Mandang wajah guru. Guru bakal nolongin kita ntar di akhirat. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita cinta sama guru kita, di akhirat terbareng kumpul sama guru kita. Yang punya guru kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Ayo dah. Ustazah dipanggil duluan, guru sama malaikat. Malaikat ngomong, Ustazah cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tar dulu malaikat, murid saya belum nyampe di kampung benda. Udah kali duluan ke surga, murid lu dilihat ke surga sama gurunya, kagak ada Pok. Protes guru, Ustazah sama malaikat, malaikat mana murid saya? Katanya ke surga duluan, saya lihat nggak ada. Waduh maafin guru, tempat cuma 2, kalau nggak surga neraka. Mampir dulu kali murid lu. Dia bela-belain, Allah guru tuh ke neraka Pok. Sampai depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru, guru. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Guru penasaran, dicoker-coker, korek-korek sama guru dikenalin. Lu Roh ya Roh, lu ngapa di sini Roh? Lu kan ngaji sama gua Roh, ngaji guru, pulang ngaji guru saya ngomongin mulu. Nah, baik-baik Pok, makanya nih kita pentingnya ngaji biar dapat ilmu, ibadah jadi benar, akhlak kepada Allah perbaiki, masjid cakep kita, Al-Ikhlas keren, bagus. Ayo syiarkan yang belum doyan jamaah, bapak-bapak kumpul kita berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa. Orang baru doyan, jangan usil mulut, tumben bang lu ke masjid, besok aja kabur. Biarin orang baru belajar sholat, lambat-lambat gak masalah. Zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya enggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwanya dengan akhlak, ya Bu, ya Bu. Maka kita kepengen ilmu dapat. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang Pok. Ini saya ngomong begini nih, yang di luar kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet golokan nih. Ilmu nih ngomong pelan yang jauh kedengeran, ilmu bikin mudah. Saya ngecek sound dulu, makanya cek sound, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Ada pernah jamaah saya tanya begitu, yang di sana kedengeran gak Pak? Enggak, ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah. Saya punya ngkong, berangkat haji tahun 50-60 Pok, ke Mekah tuh pergi haji, itu 6 bulan. Tahun 50-60 pergi haji ke Mekah 6 bulan kata ngkong saya. Kenapa 6 bulan? Pakai kapal laut doang. Orang udah pada lupa, dia baru pulang.
Kan kelamaan. Ada pesawat teknologi sekarang. Jakarta Jeddah 9 jam sampai, ilmu bikinmu mudah. Makanya kita disuruh nanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para alim ulama, guru-guru kita, ustaz-ustazah kita. Alhamdulillah kita bisa ngaji dari guru. Bu, emak jangan diragukan bang, ngajinya tengari uang udah nyampe ke majlis taklim, speaker dihidupin, mic dicolok, bu lo dipanggil atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya, Rodia, Romela, Saro ngaji kumpul, sini kumpul lo ngaji ya, lo ngapain di rumah mulu, datang po. Sambil nungguin temennya datang ke majlis taklim, dia selawatan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Emak-emak tuh, adinul lana wal haqqul lana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe Ji, duduk sana ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Mpok Haji gelar ambal pok buat ustazah duduk di situ. Wal adlu lana wal. Lah berhenti itu. Itu kalau di Mesir selawatan itu bang buat yel-yel tentara. Mau perang itu tentara yel-yelnya, adinu lana wal haqu lana wal adlu lana wal kullu lana adinu lana wal haqu lana. Semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain, adinu lana wal haqu lana. Lah dibawa kipas angin nenek keleker. Beda versi. Nah kalau orang-orang Arab talbiyah aja kencang banget po, abis mengambil mikot nih bikin umroh, buat buat talbiyahnya kencang banget, labbaik